Selamat datang lagi di channel tutorkreatif.tv. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat atau melakukan settingan mail merge yang satu halaman itu bisa 2 data sekaligus tanpa harus adanya kopian atau hasil sama. Misal ada sepertinya tidak usah misal, langsung saja kita mulai biar kita paham bagaimana maksud dan tutorial yang akan saya jelaskan. Sebelumnya saya akan jelaskan lagi. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa tutorial ini saya ambil contoh membuat ID card yang berupa ada namanya dan juga dia sebagai peserta atau panitia. Dan desainnya saya sudah siapkan dan bisa langsung digunakan untuk backgroundnya. Dan kita hanya butuhkan data saja pada Microsoft Word ini. Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi desain yang dapat Anda gunakan ataupun Anda download di internet. Baik, untuk memulai kita punya gambar background ID card. Sekarang saya paste di sini. Nah, inilah backgroundnya. Nama lembaganya lingkaran bulat L. Abaikan. Really, nigga? Ini hanya sebagai contoh. Contohnya di sini ukuran dari gambar yang saya miliki ini adalah 6 kali 9. Silakan Anda masukkan di sini. Klik dulu gambar yang ingin Anda rubah ukurannya, kemudian klik kanan, kemudian klik size. Kemudian tingginya Anda rubah menjadi 9, maka otomatis pada bagian width-nya ini akan berubah otomatis menjadi 6 karena sudah settingan sebelumnya pada aplikasi desain yang saya gunakan. Otomatis 9 kali 6. Baik, lanjut. Untuk membuat mail merge tidak bisa menggunakan text box karena tidak disupport. Sebenarnya bisa disupport, namun fungsi yang akan kita gunakan ini yang tidak support. Jadi sebelumnya kita buat terlebih dahulu tabel. Saya akan buat tabel 3. Ini hanya sebagai jaraknya. Kemudian saya seleksi, klik kanan, dan tabel properties. Saya isi row-nya, ukuran row-nya saya rubah dengan 9. Kemudian kolomnya saya rubah dengan 6. Kemudian jangan lupa ukurannya adalah cm. Kemudian saya oke. Nah, sedangkan yang sebelahnya belum berubah. Kita rubah juga tabel properties. Di sini row-nya 9 sudah. Kemudian kolomnya kita rubah menjadi 6. Oke, maka ukurannya akan sama persis dengan yang kita butuhkan saat ini. Setelah itu kita masukkan teksnya. Karena ini formatnya adalah text wrappingnya inline with text, jadi kita tidak bisa masukkan di sini. Sebenarnya bisa kita masukkan di tabel ini, hanya saja kita tidak bisa memasukkan teks di antara gambar ini. Maka otomatis kita harus rubah
text wrappingnya menjadi in front of text. Atau nanti, maaf, behind text. Nah, di belakang teks. Kita sesuaikan. Cukup. Kemudian kita akan masukkan data yang akan kita gunakan. Saya menggunakan Excel dan saya sudah siapkan datanya, nama, kemudian sebagai. Dan nama di sini saya sudah siapkan ada 8 data, sebagainya peserta panitia, dan seterusnya. Kemudian, jangan lupa pada sheet-nya, Anda sebenarnya tidak bisa abaikan, namun tips dari saya sebaiknya Anda rename ataupun Anda delete beberapa sheet yang memang tidak digunakan. Saya rename, kemudian saya masukkan data di sini, saya enter. Kemudian yang sheet 2 dan sheet 3 karena tidak digunakan maka saya hapus. Klik kanan, delete. Oke. Kemudian saya save. Sekarang saya save. Contohnya saya masukkan pada dokumen data ID card. Oke, saya save. Oke, cukup. Baik, sekarang kembali ke data sini. Kita untuk menggunakan mail match, yang pertama tadi adalah data harus disiapkan terlebih dahulu, kemudian di load sekarang. Select ya itulah. Kemudian kita gunakan use axis list atau yang sudah ada. Kemudian kita buka pada my dokumen dan di sini ada data ID card. Kemudian kita open. Nah, di sini ada data yang sheet-nya tadi Anda bisa lihat ketika sheet-nya Anda tidak hapus maka otomatis name-nya di sini ada data sheet 2 dan sheet 3. Sekarang saya oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada nama dan sebagai. Sekarang kita masukkan nama dan sebagainya. Saya masukkan nama, kemudian saya enter, kemudian saya klik sebagai. Saya enter dulu. Ini saya berikan huruf pertama, spasi, dan enter. Oke. Ini terjadi karena tidak ada tempat pada bagian bawahnya, maka otomatis gambarnya mengikuti. Tapi santai. Saya delete. Oke. Sekarang kita naikkan. Bisa menggunakan keyboard atau langsung geser. Oke. Sekarang kita enter lagi. Nah. Kemudian kita preview result. Untuk pengaturan tata letak dan juga format Anda bisa langsung rubah pada bagian ini. Contohnya saya rubah, maka otomatis dia akan mengikuti. Saya rubah menggunakan misalnya calibrate, kemudian saya bold, saya rata tengah, kemudian saya besarkan jadi 20 dan saya underline. Dan yang ini juga sama, saya rubah rata tengah, kemudian saya besarkan.
Cukup. Sekarang pada bagian sebelahnya. Sebelumnya tadi kita sudah menemukan masalah, yaitu ketika kita ingin masukkan ini datanya, namun pada bagian bawahnya ini belum ada lokasi tempat pointer kursor terletak, maka kita enter dulu pada bagian ini. Kita enter. Oke, cukup. Kemudian gambarnya ini, ketika Anda mengalami masalah seleksi gambar yang berada pada belakang teks, maka otomatis kita tidak bisa seleksi. Namun, untuk seleksi objek, Anda bisa ke tab Home, kemudian Select, setelah itu Select Object. Dan saya klik. Ketika saya geser, maka otomatis gambarnya akan geser. Namun yang saya inginkan adalah untuk menduplikatnya. Untuk menduplikatnya, Anda bisa menggunakan tombol Ctrl. Saya tekan Ctrl. Kemudian karena ini tidak lurus, maka saya tekan tombol Shift. Maka akan lurus. Saya geser ke sebelah sini. Oke, cukup. Nah, sudah selesai. Saya deselect objek. Kemudian saya masukkan tulisan ini. Saya copy. Saya paste di sini. Oke, saya delete. Yang sisanya. Ini kenapa yang ini? Sepertinya lebihan. Kemudian saya letakkan pada tengah. Nah, inilah masalahnya ketika kita membuat mail merge dalam satu file seperti ini, maka dia akan mengikuti nama satu, maka sebelahnya akan nama satu. Peserta berbeda dengan ketika kita membuat contoh kasusnya adalah sertifikat. Misalnya sertifikat itu kan full ukurannya full satu kertas dan tidak ada masalah ketika menggunakan mail merge seperti ini. Namun ketika menggunakan ID card seperti ini, maka kita temukan masalah. Nah, untuk memecahkan masalah itu kita hanya membutuhkan rules yang namanya next record yang berada pada mailing, kemudian rules kita tambahkan next record, maka otomatis berubah nama 2 dan berubah menjadi panitia, otomatis berubah. Nah, sekarang kita coba klik ini filenya dan copy, dan saya paste di sini. Masih menggunakan nama 1, nama 2, sini nama 1. Maka kita tinggal tambahkan juga next record nama 3. Kemudian di sini juga menjadi nama 3, nama 4, maka otomatis berubah. Sebenarnya Anda bisa menambahkan. Untuk seperti ini, bagaimana cara mengedit atau mengetahuinya ketika kita sudah memasukkan format next record atau tidak? Kita tekan preview result. Nah, maka di sini sebenarnya dalam satu tabel ini sudah ada next record. Yang sebelahnya di sini sudah ada next record dan sini sudah ada next record. Maka otomatis berubah. Sekarang kita preview nama 1 peserta, nama 2 panitia, nama 3 peserta, nama 4 panitia. Sama seperti data yang di sini, sengaja saya selang-seling peserta panitia untuk mengetahui benar atau tidak pengaturan yang kita lakukan. Sekarang untuk menghilangkan garis pinggirnya, sekarang kita tinggal klik border and shading, ataupun Anda bisa ke design,
dan Anda hilangkan no border. Lakukan hal yang sama pada ini. Sekarang kita tinggal preview nama 1, nama 2, nama 3, nama 4. Oke. Selamat mencoba dan pastikan Anda terus menyimak apa yang telah saya jelaskan dari awal hingga akhir. Karena sangat penting pada saat Anda melakukan atau mencoba tutorial yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa like jika membantu dan juga subscribe untuk selalu mengikuti kami dan unlike jika Anda ingin memberikan masukan silakan langsung masukkan di kolom komentar. Terima kasih dari kami, Tutor Kreatif.tv. Selamat beraktivitas dan terus kreatif.